Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Widi Putra, NPM 224111057, kelas manajemen 22A. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen modal kerja. Definisi manajemen modal kerja yaitu manajemen modal kerja terdiri dari dua unsur, yakni aktiva dan kewajiban lancar. Dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting berdampak secara langsung pada peningkatan laba, risiko, penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Hal tersebut pun berhubungan langsung dengan penjualan yang meningkat serta dana yang dipertingkatkan untuk biaya. Selanjutnya, tujuan manajemen modal kerja. Tujuannya dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Aktiva lancar ini biasa berbentuk kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan juga pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar. Nah, tujuan lain dari dilakukannya modal kerja antara lain adalah sebagai berikut, yaitu memenuhi laba ataupun rugi suatu bisnis, memaksimalkan dana dari pemilik saham arena mempunyai rasio keuangan yang lebih positif. Ketiga, yaitu mampu menghargai modal kerja agar pembayaran kebutuhan biaya dilakukan secara tepat waktu. Yang keempat, mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Selanjutnya, konsep modal kerja. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif pada manajemen kerja adalah pada kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Aktiva lancar juga mempunyai dana yang berputar kembali dalam waktu yang cenderung lebih pendek ataupun dalam bentuk semuanya. Jadi, modal kerja dalam konsep kuantitatif adalah seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. Modal kerja dalam makna ini juga dikenal dengan modal kerja bruto. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Bila pada konsep kualitatif hanya berkaitan dengan jumlah aktiva lancar saja, nah dalam konsep kualitatif ini modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang lancar ada ataupun utang yang pembayarannya harus segera dibayarkan. Untuk itu, sebagian aktiva lancar harus tersedia agar bisa membiayai kewajiban finansial. Untuk itu, perusahaan yang harus segera dilakukan tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Tujuan utamanya adalah agar pihak perusahaan mampu menjaga tingkat likuiditasnya. Modal kerja kualitatif pun sering disebut dengan modal kerja neto. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Dasar utama dalam konsep fungsional adalah biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dikeluarkan mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Konsepnya adalah sebagai biaya akan digunakan agar bisa menghasilkan pendapatan dalam periode akuntansi atau yang biasa disebut dengan current income. Nah, sebagian biaya lain juga digunakan pada periode akuntansi ini. Namun tidak semua dana tersebut digunakan agar bisa mendapatkan current income. Sebagian dari dana tersebut juga digunakan untuk bisa menghasilkan pendapatan ataupun untuk periode akuntansi selanjutnya yang umumnya dikenal dengan future income. Contoh sederhananya, katakanlah pada suatu bisnis yang melakukan penanaman modal pada sebagian dananya pada instrumen obligasi pemerintah, lalu dana tersebut ternyata berhasil menghasilkan current income dalam wujud bunga ataupun income. Bisnis pakaian ini sebenarnya dibuat untuk melakukan perdagangan pakaian untuk melakukan investasi.
Jadi, dana yang diinvestasikan pada instrumen obligasi tersebut nantinya dapat diinvestasikan dalam bisnis tekstilnya, seperti pengembangan bisnis dengan cara membeli suatu mesin ataupun bahan baku baru. Nah, dana inilah yang dikategorikan sebagai modal kerja potensi ataupun potensial working capital. Seperti yang kita ketahui, kas dan persediaan adalah salah satu bentuk dari modal kerja yang dimiliki oleh suatu bisnis. Sebagian piutang perusahaan juga termasuk dalam modal kerja dan sebagian yang lainnya masuk pada potensi modal kerja. Untuk jumlah operasi pokok atau penjualan semakin besar penjualan atau operasi pokoknya, maka keperluan modal bisnis pun akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk perputaran modal kerja semakin cepat perputaran modal kerja, maka modal yang diperlukan juga akan relatif lebih besar. Sebaliknya, bila perputaran melambat, maka modal yang diperlukan pun akan lebih sedikit. Selanjutnya yaitu penentuan jumlah modal kerja. Jumlah modal kerja yang diperlukan dalam suatu bisnis harus bisa diperhitungkan dengan baik oleh semua pihak profesional, seperti oleh Chief Finance Officer atau disebut CFO, atau oleh manajer keuangan agar tidak kekurangan ataupun kelebihan modal. Modal bisa mengalami perubahan karena terjadinya perubahan penjualan. Contohnya, jika mengalami peningkatan penjualan, maka modal kerja pun akan turut membesar. Namun jumlah modalnya akan tergantung pada setiap aset lancar. Biasanya jumlah modal kerja dalam suatu bisnis sangat tergantung pada dua hal, yaitu jumlah operasi pokok atau penjualan serta perputaran modal. Untuk jumlah operasi pokok atau penjualan, semakin besar penjualan atau operasi pokoknya, maka keperluan modal bisnis pun akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja, maka modal yang diperlukan juga akan relatif lebih besar. Sebaliknya, bila perputaran modal melambat, maka modal yang diperlukan pun akan lebih sedikit. Selanjutnya yaitu penentuan jumlah modal kerja. Jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis perlu diperhitungkan dengan baik oleh pihak profesional seperti CFO atau Chief Finance Officer atau manajer keuangan agar modalnya tidak kekurangan maupun berlebihan. Modal bisa mengalami perubahan karena ada perubahan penjualan. Misalnya kalau mengalami peningkatan penjualan, maka modal kerja juga menjadi besar, tetapi jumlah modalnya tergantung tiap aset lancar. Umumnya jumlah kebutuhan modal kerja suatu bisnis tergantung dari dua hal, yaitu jumlah operasi pokok atau penjualan. Artinya semakin besar operasi pokok atau penjualan, maka kebutuhan bisnisnya juga semakin besar. Demikian pula sebaliknya, jika perputaran modal kerja, artinya modal kerja yang berputar semakin cepat, maka modal kerja yang dibutuhkan juga relatif besar. Sebaliknya, kalau perputaran modalnya lambat, modalnya pun akan sedikit. Kebutuhan modal kerja. Setiap modal kerja yang digunakan dalam jangka waktu yang pendek untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan disebut sebagai modal kerja. Modal kerja selalu diberlakukan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan setiap harinya. Modal kerja yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan dalam kegiatan sehari-hari disebut sebagai modal kerja permanen. Modal kerja ini meliputi modal kerja primer, modal kerja normal, dan modal kerja variabel. Modal kerja primer merupakan modal kerja yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan usaha dalam suatu perusahaan. Sedangkan modal kerja normal digunakan untuk produksi dalam keadaan normal. Sementara itu, modal kerja variabel berkaitan dengan perubahan jumlah modal pada kondisi tertentu. Modal kerja variabel terbagi menjadi 3 jenis, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklus, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang nilainya berubah akibat perubahan keadaan musim pada bisnis. Modal kerja darurat merupakan modal kerja yang nilainya berubah pada kondisi-kondisi darurat dalam perusahaan. Kesimpulannya yaitu manajemen modal kerja adalah strategi untuk memelihara keseimbangan aset lancar.
atau disebut current asset, dan kewajiban lancar current liabilities seperti pengelolaan arus kas, persediaan serta utang dan piutang. Untuk mengetahui besar kebutuhan modal kerja dapat dilakukan dengan metode saldo rata-rata. Metode unsur biaya. Sebuah bisnis perlu melakukan manajemen modal kerja untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkatan penjualan. Memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif. Dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu, dan memiliki proteksi dari krisis modal kerja. Laporan keuangan sebaiknya dicatat dan disajikan dengan benar dan akurat dengan standar akuntansi. Untuk memudahkan hal ini, Anda dapat menggunakan software akuntansi seperti Mansharp. Dengan Mansharp, Anda dapat melakukan catatan dan pengelolaan 300 lebih laporan secara real time, kapanpun dan dimanapun. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.